Kita berjumpa lagi dalam kisah sentuhan yang tak melukai episode 7, kedamaian yang tak pernah ia miliki. Agar kalian tak ketinggalan kisahnya, maka jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Alexander menyadari sebuah perubahan bukan dari satu kejadian besar, melainkan dari hal-hal kecil yang berhenti menyakitkan. Ia tidak lagi selalu muntah setiap selesai rapat. Tidak lagi harus menghilang setiap kali seseorang berdiri terlalu dekat. Tubuhnya masih beraksi, tapi tidak sekeras sebelumnya. Rasanya seperti mukjizat datang secara perlahan menyapa kehidupannya. Dan itu membuatnya takut, karena perubahan selalu berarti kehilangan sesuatu yang lama. Bukan sesuatu yang buruk memang. Bahkan ini telah ia tunggu di sepanjang hidupnya, yang keberhasilannya selalu ia usahakan. Tapi saat apa yang menjadi tujuannya hampir tercapai, justru ada rasa hampa menyertainya. Mungkin bukan karena kabar baiknya, tapi mungkin lebih karena Alex tak punya siapapun untuk merayakan bahagianya. Selama ini hidupnya selalu tentang kesendirian. Meski banyak orang rela berdiri di sekitarnya, Alexander duduk di ruang terapi dengan punggung bersandar penuh. Sesuatu yang dulu hampir tidak pernah ia lakukan. Ia tidak lagi duduk di ujung kursi seolah siap kabur kapan saja. Ada kemajuan, kata dokternya, menutup catatan. Ada ketergantungan, tanya Alexander jujur. Dokternya menatapnya lama. Keduanya bisa hadir bersamaan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya saat ia keluar dari gedung itu. Ia tahu Safira tidak salah. Ia juga tahu Safira tidak bisa menjadi poros hidupnya. Tapi tubuhnya belum sepenuhnya paham logika itu. Tubuhnya masih belajar dengan cara paling primitif, yaitu mengenali aman, lalu melekat. Dan Safira adalah satu-satunya definisi aman yang ia punya. Mereka bertemu lebih jarang sekarang. Bukan karena menjauh, tapi karena sepakat menjaga ruang. Namun setiap pertemuan justru terasa lebih bermakna, lebih jujur, lebih mempunyai kualitas. Dari sekedar berusaha menyembuhkan Alex. Suatu sore, Safira datang dengan wajah lelah dan mata yang sedikit merah. Shift malam lagi? Tanya Alexander dengan rasa iba yang coba ia pendam. Sebab ia tahu Safira tidak suka dikasihani. Safira mengangguk. Dan besok ujian, katanya datar. Terdengar lelah meski tak mengeluh. Kamu bisa istirahat, katanya refleks. Safira menatapnya. Alex, aku tidak hidup untuk diistirahatkan, kata Safira. Seolah istirahat adalah barang mewah yang belum bisa ia nikmati untuknya sekarang. Ia tersenyum kecil setelahnya, memastikan kata-katanya tidak terdengar seperti teguran. Alexander membalas senyum itu, meski dadanya sedikit perih melihat seseorang yang mulai mempunyai arti dalam hidupnya harus berjuang sekeras itu. Alex mulai belajar menahan diri, belajar tidak langsung menawarkan solusi. Dan itu lebih sulit daripada menahan mual sebab Alex punya kemampuan untuk mengendalikannya. Semudah membalikkan telapak tangan. Alex mampu membuat Safira hidup dalam kemudahan andai saja wanita itu mengizinkannya. Namun justru di momen-momen seperti itulah Alex merasakan sesuatu yang asing, yaitu kedamaian. Di mana ia membiarkan tubuhnya mengikuti alur kehidupan. Tanpa rencana, tanpa tuntutan. Dan itu membuat tubuhnya tenang. Karena pikirannya berhenti berperang. Suatu malam, setelah pertemuannya dengan Safira, Alex berdiri sendirian di kamarnya yang luas dan sunyi. Tidak ada staf, tidak ada suara, tidak ada siapapun yang bisa ia salahkan jika suasana hatinya sedang buruk. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kosong. Ia membuka ponsel, menatap nama Safira di layar lalu menguncinya kembali tanpa mengirim pesan. Tidak sekarang, katanya pada dirinya sendiri. Biar aku belajar berdiri dulu. Keputusan kecil itu terasa seperti kemenangan. Namun dunia tidak pernah membiarkan kedamaian berlangsung terlalu lama. Keesokan harinya, Alex dipanggil kembali ke rumah keluarga. Bukan untuk rapat, bukan untuk bisnis, untuk keputusan yang menyangkut hidup Alex. Tapi mereka sama sekali tidak melibatkannya dalam pengambilannya. Kami sudah menyiapkan rencana perjodohan, kata ayahnya tanpa basa-basi. Alexander tidak langsung bereaksi. Anehnya tubuhnya tidak langsung memberontak. Aku tidak akan menikah karena strategi, jawabnya. Kamu pewaris, balas ayahnya. Tidak bisa berbuat semaumu, lanjut ayahnya. Tanpa merasa ada sesuatu yang salah dengan ucapannya. Alexander berdiri. Kalau begitu, katanya tenang.
Aku akan berhenti menjadi pewaris selanjutnya tanpa beban. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ledakan tanpa suara. Ibunya terisak pelan. Ayahnya menatapnya seolah melihat orang asing. Alexander melangkah pergi dengan lutut yang hampir gemetar. Tapi punggung tetap tegak. Ini pertama kalinya ia punya keberanian untuk mengibarkan bendera perang dengan keluarganya. Menolak dengan lantang sesuatu yang tak sepaham dengan hatinya. Sesuatu yang dulu hampir mustahil untuk ia lakukan. Dan ia tahu, begitu keluar dari rumah itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan yang pertama kali terlintas di benaknya bukan kemewahan yang mungkin hilang, melainkan Safira. Namun kali ini, ia tidak ingin datang sebagai orang yang butuh diselamatkan. Ia ingin datang sebagai seseorang yang berani dan bebas memilih. Alexander berhenti di depan taman kampus itu, menatap bangku tempat mereka sering duduk. Ia belum mendekat, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin memastikan bahwa ketika ia duduk di sana nanti, ia datang bukan sebagai pewaris yang runtuh, bukan sebagai tubuh yang bergantung, melainkan sebagai manusia yang berdiri di kakinya sendiri. Dan keputusan itu akan mempercepat segalanya. Sebuah keputusan yang sudah Alex pertimbangan masak-masak, segala resiko dan kemungkinan yang terjadi. Keputusan itu tidak langsung membuat segalanya terasa ringan. Alexander menyadarinya keesokan pagi, ketika ia duduk sendirian di ruang makan apartemennya. Ruangan luas dengan meja panjang yang jarang terisi lebih dari satu piring. Biasanya, heningan seperti ini membuat dadanya terasa kosong. Namun pagi itu berbeda. Sunyi tetap ada, tapi tidak menekan. Ia menuang kopi sendiri, memperhatikan tangannya yang bergerak tanpa gemetar. Tidak ada staf yang berdiri terlalu dekat. Tidak ada suara yang menuntut. Untuk pertama kalinya, paginya tidak dimulai dengan kewaspadaan. Dan itu, asing. Alexander duduk lama, menatap uap kopi yang perlahan menghilang. Pikirannya kembali ke percakapan dengan ayahnya semalam. Kalimat "aku akan berhenti menjadi pewaris" masih terasa seperti sesuatu yang ia dengar dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Namun tubuhnya tidak bereaksi buruk, tidak ada mual, tidak ada pusing, tidak ada rasa ingin kabur. Yang ada hanyalah rasa takut yang jujur, takut kehilangan status, takut kehilangan arah, takut berdiri tanpa jaring pengaman. Tapi di balik semua itu, ada satu rasa yang lebih kuat, lega. Alexander menghela napas panjang dan berdiri. Ia bersiap ke kantor, bukan sebagai pewaris yang sedang diawasi, melainkan sebagai profesional yang untuk pertama kalinya tidak membawa nama keluarga sebagai tameng. Hari itu, ia membatalkan 2 pertemuan yang tidak penting. Ia memilih duduk lebih lama di ruang kerjanya, menyusun ulang perannya di perusahaan apa yang benar-benar ingin ia pegang, dan apa yang selama ini hanya ia jalani karena warisan. Keputusan-keputusan kecil itu terasa berat, tapi tidak melumpuhkan. Dan yang paling mengejutkannya, tubuhnya mengikuti. Siang itu, seorang rekan kerja menghampirinya dengan berkas. Mereka berdiri agak dekat, terlalu dekat menurut standar lama Alexander. Ia menahan napas, bersiap menghadapi reaksi. Reaksi itu tetap datang, namun lebih lambat, lebih ringan. Alexander mundur setengah langkah, cukup untuk menjaga ruang. Dan tubuhnya tidak runtuh. Ia menutup mata sesaat. Ini kemajuan. Namun setiap kemajuan membawa bayangannya sendiri. Sore hari, Alexander berdiri di depan taman kampus tempat ia dan Safira biasa bertemu. Ia belum mendekat. Ia hanya berdiri di seberang jalan, memperhatikan bangku itu dari jauh. Safira belum datang, dan untuk pertama kalinya, Alexander tidak ingin ia datang. Karena dirinya sedang goyah. Ia ingin Safira datang karena ingin bertemu, bukan karena ia butuh bertahan. Ia memutar arah dan pergi. Keputusan kecil itu membuat dadanya sesak, tapi juga membuat langkahnya terasa lebih jujur. Safira merasakan perubahan itu lebih cepat daripada yang ia kira. Alex tidak lagi mengirim pesan setiap kali tubuhnya terasa tidak stabil, tidak lagi mencari kehadirannya sebagai penawar cepat. Pesan-pesan mereka menjadi lebih jarang, lebih singkat. Namun juga lebih jernih. Aku baik hari ini, tetapi cukup berat, tapi aku bertahan. Safira membaca pesan itu di sela-sela pekerjaannya di perpustakaan. Ia tersenyum kecil, lalu mengetik balasan.
Aku senang membacanya. Teruskan. Terima kasih sudah menemani sampai selesai. Nantikan kelanjutannya esok hari. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisahnya.